Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi di playlistnya yang kemarin ya. Namanya agak lucu lah gitu. Oke, jadi kali ini sesuai dengan video yang sudah dibuat ya, kita akan membahas tentang file system, blob, dan juga object storage seperti itu. Nah, ini akan masuk ke jelasin ke anak TK. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Jadi begini teman-teman semua, sebagai seorang programmer, kita itu harus bijak dalam memilih. Maksudnya memilih apa nih? Ya, yang macam-macam, stack tag, mungkin memilih layanan dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang kita ada sebuah case ya seperti ini. Ketika kita mendevelop suatu fitur yang membutuhkan untuk menyimpan sebuah file. Nah, menyimpan sebuah file ini bisa macam-macam ya. Dia mungkin menyimpan sebuah gambar atau menyimpan log ya, atau mungkin menyimpan apapun itu yang nanti akan digunakan di aplikasi kita ya. Di sini kasusnya web application misalnya atau bikin REST API seperti itu. Nah, jadi di sini itu sebenarnya banyak banget pilihan jenis storage yang kita bisa pakai ya. Mulai yang paling sederhana dan paling kuno mungkin ya, yaitu blob gitu ya. Lalu juga ada file system based maksudnya seperti EFS, NFS dan sebagainya. Dan juga mungkin yang familiar digunakan yaitu object storage itu adalah sebuah option untuk teman-teman pilih ya. Nah, kembali lagi ke sini sesuai dengan titel. Nah, teman-teman harus bisa memilihnya dengan bijak ya, disesuaikan dengan use case atau kebutuhannya seperti apa. Jadi, diusahakan teman-teman tersebut menjadi developer ketika memilih sesuatu itu haruslah tepat dan guna. Jadinya disingkat tepat guna. Seperti itu ya. Tepat untuk penyelesaian masalah dan berguna, maksudnya berguna itu nanti ergonomis ketika digunakan dan juga mungkin cost-nya itu nggak terlalu membebani lah atau worth it seperti itu sepadan. Nah, jadi kita ngapain di video ini? Kita akan melihat satu persatu ya. Di sini ada tiga, ada blob, file system, dan juga object storage. Kita akan melihat satu persatu dari option tersebut, mungkin penjelasannya dan juga mungkin contohnya. Jadi harapannya nanti setelah video ini teman-teman dapat bijak memilih storage mana yang akan digunakan. Oke, yang pertama adalah blob. Ya, jadi blob ini apa? Sederhananya blob ini adalah suatu mekanisme untuk menyimpan file langsung directly save it itu database. Jadi ada type column di database itu namanya blob seperti itu. Nah, ini adalah yang paling mudah untuk digunakan dan teman-teman nggak perlu setup yang lain-lain ya. Jadi cukup simpan saja, misalnya ngupload file image, di convert jadi base64 mungkin ya, atau mungkin nanti ada tersendiri tipe datanya. Nah, langsung disimpan di database bisa, tapi ya ada tappingnya gitu ya. Database teman-teman semua ya bloated gitu ya, ya berat gitu. Karena apa? Semua file yang mungkin ya kalau ukurannya 1 kilobyte, 2 kilobyte per row, ya itu nggak masalah. Kalau misalnya per image-nya 1 megabyte ya atau 2 megabyte ya, kalau ada 1000 row berapa ya kan lumayan gitu ya. Jadi saya pribadi tidak merekomendasikannya. Mungkin tapi ya bukan berarti blob ini nggak berguna. Mungkin saja nanti di kemudian hari teman-teman semua membutuhkan use case ya untuk menggunakan blob seperti ini. Jadi bentukannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung nyimpennya di MySQL-nya seperti ini. Nah, kalau ukurannya cuman segini, nggak masalah gitu ya. Kalau ukuran satu gambar 1 megabyte, kalau ada 1000 row aja udah berapa itu? Kan banyak. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi it depends. Itu tergantung pada use case seperti apa yang akan teman-teman hadapi. Seperti itu. Oke, itu untuk blog. Yang kedua adalah file system based. File system based, mohon maaf. Jadi file system based ini mirip sama NAS kalau ini pendapat pribadi saya ya. Jadi mirip sekali mirip sekali dengan konsep network attached storage. Jadi itu hanyalah sebuah storage yang di-attach ke instance atau VPS teman-teman semua. Nah, itu mudah digunakan dan mungkin lebih baik daripada menggunakan blob ya, seperti itu teman-teman semua. Tapi sayangnya dia nggak bisa cannot directly access via HTTP. Jadi teman-teman kalau nyimpen sesuatu
di file system based, jadi teman-teman nggak bisa langsung nge-invoke-nya via HTTP. Nah, tapi teman-teman bisa nge-mount, bisa masang. Jadi file system itu nanti seperti hard disk yang dipasang extra hard disk atau seperti flash disk gitu ya. Atau penyimpanan apapun itu yang dipasang ke instance atau servernya teman-teman semua. Jadi nggak bisa diakses via HTTP. Dia bisa diaksesnya via FTP atau di-mounting ke instance-nya teman-teman semua. Nah, contohnya servisnya itu ada AWS EFS ya, atau Elastic File System. Nah, gimana maksudnya gambarannya? Jadi seperti ini ya. Jadi dia itu file system, dia bisa make directory seperti itu. Nah, terus nanti di mount ya teman-teman semua. Mount your file system on EC2 instance misalnya, or container, or lambda function, or etc. gitu ya. Jadi teman-teman harus nge-mount si Elastic File System tersebut pada suatu service untuk compute. Nah, di sini bisa pakai EC2 atau lambda, ECS, EKS dan sebagainya. Jadi yang seperti yang disebutkan tadi di sini, teman-teman nggak bisa langsung akses filenya via HTTP. Beda nanti dengan object storage ya. Jadi harus di-attach dulu di sini, baru nanti bisa digunakan. Nah, use case-nya seperti apa? Nah, use case-nya seperti ini. Misalnya, teman-teman semua ingin membagi sebuah file ya. Kalau di Laravel itu storage kan nanti disimpan ada symlink-nya ya. Nah, nanti misalnya teman-teman punya 2 instance sebuah Laravel application di sini. Nah, terus pengen yang diupload di sini bisa diakses di sini dan yang diupload di sini bisa diakses di sini. Nah, nanti teman-teman semua bisa nge-mount directory-nya dari yang storage di lokalnya Laravel tadi ditaruh di EFS. Jadi nanti ketika ada perubahan di sini akan nge-write ke sini dan ini bisa membaca perubahan yang ada di sini. Nah, itu contohnya. Contoh yang kedua itu biasanya kalau teman-teman pernah ikut LKS Cloud Computing, nanti file yang ada di file kode PHP-nya yang ada di mana di var www.html itu yang akan ditembak dari web server itu nanti harus ditaruh di EFS. Jadi nanti kalau ada instance baru, dia tinggal nge-mount aja datanya, nggak usah nge-copy datanya satu persatu, seperti itu. Jadi ini adalah opsi kedua, ya seperti itu teman-teman semuanya. Oke lanjut ke opsi ketiga, yaitu object storage. Nah sekali lagi ini adalah pendapat saya, mungkin ini adalah masih mungkin, bukan pasti ya teman-teman semua, adalah best option for any use case ya. Misalnya teman-teman ingin nyimpen file itu paling enak pakai object storage ya. Atau teman-teman semua yang main data analitik misalnya pengen aggregating data, jadi nanti datanya, lognya misalnya teman-teman punya log ya sebuah data gitu ya. Nanti filenya strukturnya di-sort, disimpan di S3, nanti bisa di-query dari service-service yang lainnya seperti itu. Nah, kelebihannya kalau untuk storing file, storing image misalnya, atau mungkin nanti storing video dan sebagainya, itu bisa diakses langsung via HTTP gitu ya. Dan karena dia bisa langsung diakses via HTTP, dia bisa dikombinasikan dengan service yang lain, misalnya CDN gitu ya. Jadi kalau di AWS itu contohnya AWS S3, nanti kalau CDN-nya pakai yang namanya CloudFront. Nah, ini gambarannya. Ini saya dapat dari AWS. Oh, mohon maaf, ini masih salah. Nah, seperti ini ya, teman-teman semua. Jadi, user bisa ngeakses ke CloudFront-nya, lalu CloudFront-nya tersebut cukup sekali aja nge-request ke sini. Nah, jika nanti sudah di-cache di sini, dia nggak perlu lagi ngakses ke sini ya, teman semua. Nah, ini akan lebih mantap gitu ya. Kalau teman-teman nambahi yang namanya add function, nanti ada di Lambda ya. Jadi add location, mohon maaf, add location kok add function. Jadi add location itu nanti misalnya teman-teman punya usernya di seluruh dunia. Bayangin Netflix deh. Netflix masa iya ya orang Indonesia gitu ya nonton film tapi streaming filenya di server Amerika ya latensinya kan tinggi gitu ya. Jadi mungkin mungkin ini enggak 100% benar, tapi setidak-tidaknya gambarannya adalah seperti itu. Jadi dia pertama nge-request, lalu di-cache di CloudFront-nya di sini, ya diolah juga di Lambda. Lalu setelah itu di add location misalnya yang terdekat di Singapura misalnya seperti itu. Ya, jadi streamnya nggak perlu ke Amerika, cukup ke Singapura aja. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi itu tadi adalah tiga jenis file system atau mohon maaf tiga jenis cara untuk melakukan storage atau storing file
di aplikasi kita. Nah, mana yang paling benar, mana yang paling bagus, mana yang paling cocok itu tergantung mohon maaf, itu semua tergantung pada eh, kasusnya teman-teman semua atau use case-nya seperti apa. Nah, seperti itu saja teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, ya silakan ditaruh di kolom komentar, insya Allah nanti akan dijawab. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, di next video kita akan membahas tentang hash dan juga encryption. Apa bedanya? Kapan pakai hash, kapan pakai encryption, dan juga nanti mungkin kita akan mempraktekannya gitu ya. Tentunya kalau mungkin di Laravel atau di Golang atau di Node.js, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Seperti itu teman-teman semua. Terima kasih. Kalau dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.